Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita masih dalam ta'lim di bab kisah ahli zuhud dan dermawan dalam kitab Fadilah Sedekah di kisah yang ke-16. Pada suatu ketika, Malik bin Dinar rahmatullah alaih berjalan di sebuah lorong di kota Basrah. Di perjalanan, ia bertemu seorang hamba sahaya yang berjalan dengan penuh gaya dan kemewahan bersama pelayan-pelayannya. Ia berlagak seperti hamba wanita milik para raja. Malik bin Dinar rahmatullah alaih pun melihatnya, dan dengan suara keras ia bertanya, "Wahai hamba sahaya perempuan, apakah tuanmu akan menjualmu?" Mendengar perkataan itu, hamba sahaya itu tersinggung dan bertanya, "Apa katamu? Coba ulangi." Ia pun mengulanginya. Hamba wanita itu berkata, "Jika tuanku mau menjualku, apakah orang fakir seperti kamu mampu membelinya?" Ia berkata, "Ya, aku mampu membeli yang lebih cantik dari kamu." Mendengar jawaban Malik bin Dinar rahmatullah alaih, hamba wanita itu tertawa dan menyuruh para pengawalnya memegang Syekh dan membawanya menyertai mereka sambil berkata, "Bawa orang fakir ini bersama kita." Para pengawal menangkapnya dan membawanya bersama mereka. Setelah sampai di rumah, hamba sahaya wanita itu menceritakan semua kisah kepada majikannya. Mendengar cerita tersebut, majikannya ikut tertawa dan memerintahkan orang fakir tersebut dibawa ke hadapannya. Ketika Syekh dibawa ke hadapannya, timbul perasaan kagum di hati majikan tersebut. Ia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ia berkata, "Juallah hamba wanitamu ini kepadaku." Ia bertanya, "Apakah kamu sanggup membayar harganya?" Syekh berkata, "Menurut perkiraanku, harganya senilai 2 buah biji kurma." Mendengar jawaban Syekh, semua tertawa. Majikan tersebut bertanya, "Atas dasar apa kamu menentukan harga itu bagi terhadap wanita ini?" Ia berkata, "Di dalamnya banyak terdapat celahnya." Ia bertanya, "Celah apakah yang ada di dalam dirinya?" Ia berkata, "Jika hamba wanitamu itu tidak memakai wewangian, badannya mengeluarkan bau yang menjijikkan. Seandainya ia tidak menggosok giginya, akan keluar bau tidak enak dari mulutnya. Seandainya rambutnya tidak diminyaki dan disisir, akan tumbuh kutu di rambutnya dan keluar bau busuk dari kepalanya. Seandainya umurnya bertambah sedikit saja, ia akan menjadi tua dan tidak menarik untuk dipandang. Ia mengalami haid, buang air kecil dan besar. Selalu keluar dari badannya segala macam kotoran seperti air ludah, ingus dan sebagainya. Ia ditimpa kesusahan dan musibah. Ia mementingkan diri sendiri, sehingga ketika ia menampakkan kecintaannya kepadamu pun demi kepentingan pribadinya. Ia mengatakan sayang kepadamu karena ia mendapat kesenangan dan kenyamanan darimu. Seandainya hari ini ia mendapatkan kesusahan darimu, maka cintanya akan berakhir. Ia tidak menepati janji, tidak setia dengan perkataannya, dan cintanya palsu. Seandainya kamu menyuruhnya pergi atau kamu mati, ia akan pergi ke pangkuan orang lain, dan ia juga akan mengaku cinta kepadanya. Aku mempunyai hamba sahaya perempuan yang ribuan kali lipat lebih baik darinya, dan harganya pun lebih murah. Ia terbuat dari inti sari kanpar dan campuran kasturi dan za'faran yang dibungkus dengan mutiara dan nur. Jika ludahnya dimasukkan ke dalam air tawar, maka air itu akan menjadi manis. Jika ia berbicara dengan orang mati, maka orang mati itu akan hidup. Jika pergelangan tangannya ditampakkan di depan matahari, maka matahari akan redup cahayanya. Jika ia datang di tempat yang gelap, maka tempat itu akan menjadi terang benderang. Jika ia tampak di dunia dengan semua perhiasannya, maka dunia ini akan penuh dengan bau wangi dan gemerlap. Hamba wanita ini telah dipelihara di dalam taman kasturi dan za'faran. Ia bermain-main dengan ranting yang terbuat dari yakut dan marjan. Ia bertempat tinggal di istana-istana yang penuh dengan kenikmatan, minum air tasnim, sebuah
sungai dari sungai-sungai surga. Ia tidak pernah mengingkari janji, cintanya tidak berubah. Sekarang coba katakan, hamba sahaya yang mana yang patut untuk kita beli? Semuanya menjawab, hamba sahaya yang engkau sebutkan itu. Saya tadi berkata, harga hamba sahaya perempuan itu ada di setiap waktu, di setiap zaman, dan dimiliki oleh setiap orang. Orang-orang bertanya, berapa harganya? Saya berkata, untuk membeli barang yang mempunyai kelebihan dan keunggulan seperti itu, cukup dengan harga yang sangat murah, yakni kamu luangkan waktu sedikit pada malam hari untuk sholat tahajud semata-mata karena Allah. Dan jika kamu duduk untuk makan, maka ingatlah kepada orang yang sedang lapar. Utamakanlah keridhaan Allah daripada syahwatmu. Jika kamu melihat sesuatu yang menyakitkan seperti batu, duri, dan lain-lain di jalan, maka singkirkanlah. Jalanilah kehidupan duniamu dengan sederhana. Berpalinglah ke tempat yang abadi, yakni akhirat. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kamu akan hidup mulia dan akan sampai ke akhirat dengan mulia dan diagungkan tanpa kesusahan. Di dalam surga kamu akan menjadi tetangga Allah selama-lamanya. Majikan tersebut bertanya kepada hamba sahaya perempuannya, wahai hamba sahaya perempuan, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh syekh ini? Hamba sahaya itu berkata, ya, aku mendengarnya. Majikannya bertanya lagi, benarkah apa yang ia katakan tadi? Hamba sahaya itu berkata, apa yang ia katakan itu benar. Syekh telah memberi nasihat kepada kita dan berbuat baik kepada kita. Majikan itu berkata, kalau begitu sekarang kamu merdeka semata-mata karena Allah. Dan sebagian harta kekayaanku aku berikan kepadamu. Dan sekarang hamba-hamba saya laki-lakiku semua merdeka. Sebagian harta kekayaanku untuk kalian. Rumahku dan apa-apa yang ada di dalamnya beserta seluruh kekayaanku aku sedekahkan di jalan Allah. Kemudian ia mengambil kain kasar yang tergantung di pintu rumahnya untuk dililitkan di badannya dan melepas baju mewahnya untuk disedekahkan. Hamba saya perempuan itu berkata, wahai tuanku, setelah kepergianmu, kehidupan ini tidak lagi menyenangkan. Kemudian hamba sahaya perempuan tersebut memakai kain yang tebal dan kasar, lalu menanggalkan semua perhiasan dan baju mahalnya untuk disedekahkan di jalan Allah. Ia pun ikut bersama majikannya Malik bin Dinar rahmatullah alaih melepas mereka dengan untaian doa. Keduanya telah menceraikan semua kesenangan dan kemewahan itu dan sibuk beribadah kepada Allah. Dalam keadaan seperti itulah mereka berdua meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dan meridhoi mereka. Dalam kitab Ar-Raud. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengar kisah yang disampaikan oleh Malik bin Dinar rahmatullah alaih. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi kerisauan bagi kita semua. Dan kita berharap dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Dan untuk sempurna majelis, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.